Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan market briefing yang biasa ya, untuk tanggal 10 Juni 2024 hingga sepekan ke depan. Jadi buat kalian penonton baru, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Linknya ada di description. Semua sosial media kita lumayan aktif di Instagram, Telegram, TikTok, dan juga YouTube ya. Sometimes kita juga live secara gratis. Jadi kalian bisa stay tune untuk dapat rekomendasi outlook ya, edukasi terkait forex, saham, dan juga lain-lain. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya sharing beberapa program terdekat kita yang saya rasa mungkin teman-teman masih bisa join gitu ya. Yang pertama ialah program belajar forex untuk pemula. Ini 100% gratis ya. Jadi ini ada sidang duters. Biasa lah ya netizen. Tunjukkan portofoliomu di MQL5. Ya, sedikit fun fact, kita juga ada program kedua, itu copy trading. Ya, mungkin next kesempatan, next video saya jelasin. Copy trading kita juga ada buy robot dan itu ada MQL5-nya. Tapi saya nggak mau ngeladenin lah, karena fokusnya di sini 100% gratis. Ya, live trading dibimbing 100%, dan pada saat live trading berarti kan kalian juga beli ya, latihan buy sell. Kerugian yang didapat itu saya yang tanggung 100%. Jadi nol resiko. Kalian buka account, kalian deposit buat modal kalian belajar, tes, kalian pahami ya. Nggak cocok di forex, nggak masalah, kalian bisa withdraw uangnya, kalian masuk ke rekening sendiri, kalian zero resiko, uangnya balik. Tapi kalau misalnya untung gimana pada saat live trading? Ya untungnya buat kalian ya, sesimpel itu gitu ya. Jadi untung rugi, untungnya buat kalian, kalau rugi saya yang cover. Dan ini cuma ada di minggu depan ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau regis masih bisa sampai minggu depan, karena kita udah ada jadwalnya ya. Jadi saya udah range jadwalnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali pertemuan ya. Itu kurang lebih 1 jam lebih. Jadi mungkin hampir belasan jam saya ngajarin kalian, dan ini gratis. Mungkin kalau di luar udah bayar jutaan rupiah gitu ya. Jadi ini ada jadwal-jadwalnya, basic, setting cara buy sell, dasar-dasar trading forex, currency apa yang aman, apa itu spread, apa itu swap, gitu-gitu ya, yang dasar-dasar. Lalu pendekatan klasik, support resistance, dynamic, indikator yang cocok di gold apa, di pair ini apa. Lalu yang advance, strategi trading forex biar maksimal ya. Lalu juga trading rahasia saya bisa profit ya, ratusan persen. Itu gimana caranya, itu semua ada di puncaknya. Jadi kalian kalau join mungkin di hari Senin, Selasa, Rabu masih bisa ya, karena untuk join di hari Minggu kalian harus sudah mengikuti course-nya di sini ya. Minimal 3-4 course kalian ikutin, kurang lebih kayak gitu. Jadi buat yang mau, silakan DM ke saya sekarang juga, karena terakhir yang masuk yang udah buka-buka account tuh udah 80-an orang. Jadi sisa 20 orang lagi udah pada ngechat tapi belum proses. Jadi ya saya siapa cepat dia dapat, karena kuota terbatas banget. Oke ya. Lalu berikutnya juga kita ada copy trade, cuman mungkin nantilah untuk informasi copy trade. Lalu kita bahas terkait IHSG. Jadi sebenarnya kalau kita bahas ya, memang sebenarnya IHSG masih ngikutin kita punya ya bisa saya bilang IHSG masih ngikutin kita punya ini ya, outlook ya, dimana ada potensi rejection. Itu udah terjadi di awal pekan kemarin ya, di hari Senin, Selasa, Rabunya. Tapi habis itu udah selesai, lanjut turun lagi. Nah, ada potensi juga sebenarnya minggu depan IHSG masih potensi untuk mengalami sedikit pelemahan di awal. Kenapa? Karena kita tahu ada brand yang gagal masuk ya. Untuk brand ini gagal masuk indeks FTSE, dan ya, akhirnya dia auto rejection bawah berturut-turut gitu ya. Ini jadi hal yang lumayan signifikan, dan ini berdampak karena bukan brand doang ya, TPA juga mulai kena. Ini tinggal terakhir AMMN ya. Kalau AMMN sampai ambruk juga ya udah. Lalu juga outflow juga masih lumayan ada di beberapa bank besar. Jadi untuk market saat ini nampaknya masih berat. Tapi balik lagi, menurut saya untuk IHSG dia masih akan, harusnya ya, masih akan solid ketahan di range ini ya, 6.400 sampai 6.600.
Dan once dia memang turun ke area sini, ini sebenarnya kesempatan buat kita yang suka blue chip untuk cicil ya. Saya nggak bilang kalian harus all out, all in ya, tapi beli bertahap itu udah sangat layak dilakukan kalau time frame kalian jangka panjang. Karena kalau kita ngeluarin brand AMMN ya ke dalam perhitungan bobot indeks, maka sebenarnya indeks IHSG kita saat ini nih udah turun di bawah 6.000. Yaitu sempat ada riset. Jadi sebenarnya ini udah seperti waktu tahun 2000 ya, udah kayak waktu tahun 2017 2018 gitu ya. IHSG tuh di 6.000-an. Jadi sebenarnya harga-harga yang sekarang kayak BR itu udah kayak pandemi harga punya. Ya, harga yang mendekati harga pandemi, dan time frame panjang ini akan sangat menguntungkan ya kalau kita masih yakin dengan fundamental perusahaan yang kita build. Ya, tapi kalau trading ya memang mostly emiten-emiten yang yang naik ya, mostly emitennya ini memang masih rada-rada ya random, perusahaan-perusahaan yang gak jelas, yang volumenya cuma ratusan lot tapi bisa naik. Ini memang agak sulit lah kalau untuk trading ya, jadi memang kita harus sabar-sabar dulu. Oke, lalu berikutnya saya akan bahas requestan ya. Thank you yang udah request. Mungkin video kali ini gak panjang karena requestan dari kalian juga gak banyak gitu ya. Yang pertama ada Inco ya. Untuk Inco sendiri ini gagal breakout, tapi menurut saya masih lumayan menarik ya, melihat mungkin potensi nikel yang ada. Meskipun kita harus sama-sama clear bahwa untuk Inco saat ini trennya masih bearish ya. Kita lihat dari weekly ini masih bearish. Cuman mungkin yang menarik ialah kalau Inco bisa di range 4.200 ya, 4.300 ini demand zone yang boleh dicoba ya, mungkin dengan stop loss kita di 4.000 ya untuk Inco. Jadi sebenarnya kalau besok Inco dikasih turun di 4.300-an, kalian kalau mau entry untuk short trade bisa, karena harusnya pas nyentuh kotak kuning ada rejection beberapa persen dulu untuk naik. Oke, lalu berikutnya ada Indi. Untuk Indi juga ini masih tekanan jualnya masih tinggi. Kalian lihat secara monthly ini masih di bawah garis moving average 5. Ini menandakan strong bearishnya itu sejak kapan nih? 2012 ya. Sejak Desember 2022 ya, hampir selalu close di bawah garis merah. Jadi tekanan jualnya masih sangat tinggi, masih downtrend. Hati-hati kalau jebol 1285 tuh masih ke bawah, belum ada tanda-tanda ya. Lalu berikutnya juga ada Medco. Kita berhasil berapa kali profit, cuman memang tekanan jualnya berat ya untuk saat ini ya. Classic support udah jelas di 1270-an ya, 1270 sampai 1300 ya. Ada dynamic support di EMA 200 juga. Ini strong karena valid berapa kali gagal ya, berapa kali nggak mau turun ke bawah. Jadi saya rasa kalau Anda mau spekulasi buy untuk Medco saat ini, menurut saya boleh ya. Di harga sekarang menurut saya masih sangat layak ya untuk Medco. Targetnya masih balik sama di atas 1400. Lalu untuk INDF juga kalau kita lihat ya, dari tahun lalu lah kalau kita bisa bilang ini terus terkoreksi ya. Koreksi mungkin udah hampir berapa nih, 20% lah ya, hampir 20%. Tapi kalau kita lihat memang ini masih technical rejection yang biasa aja ya. Daily masih bearish, belum breakout 6.700 6.600 masih berat ya. Kalau mau cicil silakan, tapi sebenarnya kalau kayak Indofood ini bukan saham andalan saya ya untuk core stock ya, karena ya cenderung stabil dan pergerakan harganya pun di situ-situ aja ya. Tapi balik lagi nih, memang di 6.000-an area kuat ya. Jadi kalau kita secara monthly nih strong banget ya. Butuh berita besar untuk dia breakdown, karena ini kalau breakdown juga lumayan fatal ya. Ini kalau breakdown bisa turun ke 4.000-an, ke 5.000-an gitu. Jadi agak risky, dan harusnya para fund akan nahan ya di 6.000 untuk INDF, support kuat ya. Lalu berikutnya ada BRPT. Ini ada yang nanya saham luar ya. Ini requestan untuk saham Indo aja ya. Lalu untuk BRPT udah pasti tertrigger juga dengan brand ya yang hancur. BRPT juga yang lagging dan memang naiknya agak berat. Masih di area support yang penting ya.
Ini ada di 940-an ya, 920, 940, 950. 920 masih jadi batas stop loss untuk BRPT. Mungkin di menjelang-jelang hari Rabu, Kamis, Jumat, kalau brand ada technical rejection, mungkin akan ada rejection juga untuk BRPT, TPIA dan lain-lain. Tapi menurut saya itu technical rejection biasa dan harus hati-hati. Bisa jadi pesta udah selesai ya, untuk beberapa saat ini akan konsolidasi atau bisa koreksi dulu ke bawah. Jadi hati-hati ya. Lalu untuk JAR ini volumenya juga kecil banget after spike yang terjadi di Maret ya, sempat rame juga karena multi bagger. Volumenya kecil-kecil ya. Ya, volumenya kecil-kecil untuk JAR. Kalau kita lihat akumulasinya juga ini kecil banget. Selama bulan Juli juga nggak ada yang wow. Biasanya dia ketahan di psikologis ya. Di psikologis ini dia kemarin break. Ini ada low 320, oke. Ya, 320 sampai 3 berapa nih? 332 ya, 320 330 ini adalah area support yang kuat ya. Area dia breakout, dia punya cup. Dia retest ya, lalu dia rejection lagi. Jadi ini adalah area stop loss yang lumayan menarik kalau kalian mau coba ya. Stop lossnya di berapa? Stop lossnya jelas ada di 320 ya. Mungkin beli bisa dekat-dekat di 340 ke bawah atau di range 330 ke bawah ya. Tapi balik lagi ini gak ada volume ya, jadi sulit untuk menebak kapan JAR ini akan diterbangkan ya, karena volumenya masih kecil, belum ada tanda-tanda yang signifikan. Lalu untuk Wood ini juga masih all time low, jadi hati-hati ya. Kita pun di VVIP Invest ada beberapa emiten kita yang sebenarnya potensinya masih bagus, tapi ya karena dia buat all time low terus kita cut, dan untungnya kita berhasil selamat. Kalau kita masih ngehold, itu di portofolio bisa hancur ya. Wood juga bukan perusahaan yang jelek-jelek banget, tapi balik lagi, kondisi saat ini ya, Anda harusnya should be di 250, Anda udah cut loss. Karena dia buat new low. Ya, ini sebenarnya karena udah, meskipun kalau saya lihat secara weekly ini udah terlalu signifikan turunnya, dan mungkin juga nanti relate dengan rebound dari IHSG, harusnya emiten-emiten kayak gini akan ada technical rejection. Cuman belum tahu ya di hari apa. Dan kalau kita lihat ini masih distribusi gila-gilaan untuk Wood. Jadi daily masih strong bearish ya, masih strong bearish. Cuman mungkin bisa dilihat dalam beberapa waktu terakhir karena volumenya udah mulai rame ya. Ini bisa jadi ada ciri-ciri rejection pendek seperti itu. Oke, lalu berikutnya ada TGUK. Ini juga saya rasa udah clear ya. Kemarin Om John Hans udah info juga, beliau juga nyangkut rugi di Teguk karena balik lagi ya, permainan market maker ya, saling serang. Yang jadi korban bukan retail doang, big money juga jadi korban karena polanya sama. Jadi kalian kalau lihat ya, kalau IPO-nya tuh kecil-kecil candle, ini tipikal IPO yang dijaga sama market maker. Jadi sekali market makernya ada konflik, yang jadi korban kita ya. Dan biasanya ya, ini mohon maaf ya kalau pada nyangkut, tapi bukan menakut-nakuti, semoga saya salah, tapi biasanya kalau kayak gini bangkitnya lama. Jadi biasanya kalau kayak gini bangkitnya lama, bisa di atas setahun lebih. Jadi ya sabar-sabar aja ya. Mau gimana, antri jual terus, kalau nggak jual di pasar Nico. Lalu berikutnya Goto ya, ini juga hari ini buat new low dari 59 ke 58. Bukan gak mungkin ya kalau tekanan jual kayak gini, apalagi suku bunga juga masih dinaikin karena kurs kita ya, USD IDR juga masih melemah cukup signifikan. Ini juga salah satu indikator ekonomi untuk IHSG ya. Untuk kurs kita juga masih lumayan peak ya. Jadi kalau kita perhatikan masih bahaya, bukan gak mungkin Goto bisa ke dekat 50-an ya. Masih possible ya, dengan kondisi kayak gini menurut saya masih sangat possible. Jadi ya dihindari dulu lah, apalagi kepemilikan publiknya juga masih tinggi di sini. Jadi saya rasa mungkin kalau di 50 udah low risk lah ya. Tapi balik lagi ya, kalau ada emiten yang lebih menarik, mungkin kita bisa coba cari opsi yang lain ya, mungkin seperti itu. Oke, jadi saya rasa itu dulu yang bisa saya sharing ke teman-teman. Sekali lagi thank you, jangan lupa follow semua sosial media kita dan ikut
program ini gratis ya. Chat di Instagram, di YouTube, atau di Telegram saya t.me/omsilent. Kalian nanti akan saya share syarat-syarat, cara regis dan sebagainya. Oke, good luck Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.